Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba mereview ATP dari yang sudah dibuat oleh rekan kita. Di sini saya akan mereview berdasarkan apa yang saya pahami dalam menyusun sebuah ATP dari pembelajaran yang awalnya dari CP gitu. Nah, di sini kebetulan saya dimintai tolong untuk mereview ATP yang dibuat untuk sekolah luar biasa Dinas Keturunan Tulang Grahita. Saya bukan ahli di bidang ketunaan atau sekolah luar biasa, tetapi secara prinsip dalam penyusunan ATP itu konsepnya sama saja sebetulnya, hanya nanti tinggal disesuaikan substansinya. Dan di sini saya tidak terlalu ke substansi, tapi akan coba menguraikan TP itu bagaimana dari alur penyusunannya sendiri gitu. Sehingga nanti alur pemikirannya atau pola pikir dalam menyusun TP-nya bisa digunakan. Nah, untuk format sendiri sebetulnya tidak ada batasan bahwa format itu harus seperti ini, seperti itu, dan lainnya itu dibebaskan kepada sekolah masing-masing. Yang jelas dalam komponen ATP itu sendiri harus muncul elemen, karena memang harus kelihatan elemennya elemen apa, kemudian capaian pembelajarannya bagaimana, dan tujuan pembelajarannya seperti apa. Sedangkan alokasi waktu itu hanya mungkin tambahan atau variasi yang diperlukan dalam penyusunan ATP. Nah, sebelum menyusun ATP, yang harus pertama dipahami dulu adalah dari CP-nya, atau kalau bahasa kerennya dari AIMS-nya dulu. AIMS itu ibaratnya seperti PC-nya. Jadi kita lihat dulu PC-nya pembelajaran PKN untuk di pendidikan khusus. Nah, PC-nya itu intinya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah PC-nya. Jadi PC-nya adalah menanamkan Pancasila sebagai ideologi negara dan penghargaan hidup bangsa, dan seterusnya. Kemudian ada tujuannya, ini juga harus dilihat. Nah, ini tujuannya. Tujuan dari pendidikan Pancasila itu seperti ini. 1. Berakhlak Tuhan mulia, memahami makna, menganalisis konstitusi, memahami jati diri, dan menganalisis karakteristik bangsa. Ini tujuannya, termasuk karakteristiknya. Nah, setelah memahami dari mulai rasional ini adalah untuk bagaimana sih pembelajaran pendidikan Pancasila itu disampaikan, dan nilai-nilai apa yang harus ada di sana. Intinya seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk tujuannya, nanti setelah belajar seluruh pembelajaran di pendidikan Pancasila, si peserta didik itu bisa mampunya apa? Nah, ini 1 sampai 5. Jadi dalam pembelajarannya ya harus mengacu ke sini untuk setiap elemennya. Kemudian dari karakteristiknya pun, ini adalah karakteristik dalam pembelajarannya seperti apa. Tuh. Dan di sini adalah melalui mempraktikkan perilaku, diantaranya adalah seperti itu. Nah, yang akan kita coba bantu adalah dari fase E kelas 10. Untuk fase E ini, elemennya kita coba lihat di CP-nya sendiri. Ini CP-nya sudah menggunakan yang nomor 033 terakhir, yang apa? Tentang capaian pembelajaran, yang revisi dari 008. Kita lihat di fase E-nya. Nah, ini di fase E-nya, ini peserta didiknya, ini tujuan pada fase ini adalah mengenal. Nah, ini yang perlu kita garis bawah adalah mengenalnya ini. Mengenal, mendemonstrasikan, melaksanakan, dan memberi contoh. Jadi ada 4 kompetensi. Di sini ada 4 kompetensi mengenal dan 1 kompetensi mendemonstrasikan, kemudian melaksanakan dan memberi contoh. Nah, ini arti yang mengenal ini kedalamannya berarti hanya sampai mengenali saja. Gitu. Jadi tidak terlalu mendalam. Jadi istilah mengenal itu kurang lebih bisa dipahami, ya mungkin hanya cukup tahu begitu. Sementara mendemonstrasikan ini memang harus melakukan. Melaksanakan harus melakukan, memberi contoh pun harus melakukan. Berarti intinya pada fase E ini si peserta didik itu harus mengenal dan melaksanakan. Ini untuk fase E-nya ada A sampai G. Kemudian untuk elemennya sendiri hanya ada 4 elemen, itu Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang secara umum ini di setiap fase sama elemennya seperti ini. Tapi yang berbeda adalah di kedalaman capaian pembelajarannya.
Oke, baik, kita lihat kembali lagi ke sini. Di capaian pembelajaran ini, untuk elemen Pancasila, ini kurang lebih seperti ini. Ini sudah diwarnai oleh penulisnya. Dan mungkin ini agak tadi, maksudnya untuk penandaan saja bahwa kognitif, psikomotor, afektif mungkin di sana. Nah, tetapi ini tidak perlu ditandai seperti ini. Karena dalam pelaksanaannya nanti, afektif, kognitif, dan psikomotor itu ya utuh, tercantum, terlaksana secara satu kesatuan. Jadi tidak dipisah-pisah. Jadi kita tidak perlu memisah-misahkan mana afektif, mana psikomotor, mana kognitif. Itu tidak perlu. Karena dalam capaian pembelajaran, kurikulum Merdeka itu sudah satu kesatuan yang holistik dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, kalau masih dipisah-pisahkan berarti itu kembali ke kurikulum 13 yang lama. Gitu. Nah, paling mungkin kita tandai saja bahwa di sini ada berapa kompetensi gitu. Kita coba warnai dulu. Nah, di sini kompetensinya adalah yang saya coba berikan tanda merah. Nah, ini mengenal. 1, kemudian mengenal 2, kemudian ini masih mengenal juga, kemudian mengenal dan menggunakan ya. Menggunakan, kemudian mempromosikan. Nah, ini kata kerja yang muncul di sini. Nah, di sini berarti di tujuannya itu, kalau di sini hanya mengenal, berarti dia bisa hanya cukup mengenali gitu. Nah, ini kalau di sini peserta didik mampu membaca wacana. Nah, kalau membaca wacana, ini kurang apa ya? Harusnya kan mengenal gitu. Ini mengenal cara pandang pendiri negara, gitu. Cara pandang pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai negara. Kemudian mengenal fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Ini sebetulnya bisa jadi satu buah TP. Nah, ini satu buah TP. Jadi kalau yang banyak ini, jadi TP itu dibuat. TP itu sebetulnya, kalau CP itu berupa AIMS, atau bisa diibaratkan seperti PC ya, TP. CP itu capaian pembelajaran itu diibaratkan seperti PC atau AIMS. Sedangkan si tujuan pembelajaran itu diibaratkan seperti sebuah goals gitu. Goals atau cara untuk mencapai tujuannya seperti apa. Tuh. Sehingga ini tidak perlu dihapus dulu, simpan dulu saja. Ini kita jadikan nanti sebagai evidence atau bukti atau kriteria ketercapaian atau istilahnya objektif gitu. Nah, kita masukkan saja di sini TP-nya. Nah, kenapa di sini tidak perlu pakai peserta didik lagi ya? Karena di TP memang tidak perlu menyebutkan peserta didik lagi karena memang tujuan pembelajaran itu, tujuan di pembelajaran itu ya untuk mengenal. Targetnya bisa peserta didik dan sudah jelas memang untuk peserta didik gitu. Jadi si peserta didiknya tidak perlu dituliskan lagi. Jadi yang dituliskannya itu hanya kata kerja dan kontennya saja gitu, atau kompetensi dan kontennya saja. Jadi di sini untuk saya tebalkan untuk biar kelihatan kata kerjanya. Jadi TP-nya itu pertama mengenal cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Dan mengenal fungsi. Nah, ini atau bisa diganti misalkan di sini diganti dengan serta saja nggak apa-apa. Serta fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Nah, itu bisa menjadi satu CP, satu tujuan pembelajaran di satu TP. Kemudian yang berikutnya, ini bisa seperti ini. Nah, ini. Mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Jadi untuk elemen Pancasila ini cukup 2 TP ini saja. Jadi TP itu tidak perlu banyak-banyak. TP itu dibuat sesederhana mungkin dan tidak perlu banyak. Kenapa tidak perlu banyak? Karena kalau banyak, nanti kasusnya seperti yang di kurikulum 2013 yang lama. Jadi karena materinya banyak, KD-nya banyak, jadi kejar-kejaran materi atau kasarnya kejar-kejar setoran gitu. Tetapi makna pembelajaran untuk anaknya tidak tercapai. Sedangkan yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini yang diharapkannya adalah
eh, tujuannya tercapai, gitu. Makna pembelajarannya ada. Jadi dari elemen Pancasila ini sebetulnya cukup 2 TP gitu. 2 TP saja, karena ini bisa jadi 1 TP dari sini. Ini juga bisa jadi 1 TP begitu. Tapi tidak selalu setiap pelajaran tinggal copy paste seperti itu ya. Jadi masih satu tema maksudnya, masih satu rumpunan, masih satu kategori, masih satu apa ya? Masih satu pokok bahasan lah kesannya. Jadi kan tentang cara pandang para pendiri negara tentang Pancasila, kemudian fungsi kedudukan negara juga, ideologi negara dan identitas nasional, ini masih satu pokok bahasan sebetulnya. Sehingga bisa dijadikan satu tujuan pembelajaran. Tetapi ketika menggunakan produk sekaligus mempromosikan, ini kan materinya sudah beda lagi dari ini. Gitu. Sehingga dipisahkan materinya, sehingga muncul 2 TP. Nah, lalu yang kecil-kecil ini sendiri bagaimana? Nah, yang kecil-kecil sendiri ini jangan dihapus. Nanti ini digunakan sebagai evidence atau bukti. Bukti bahwa anak tersebut sudah mencapai tahap ini atau sudah mengenal cara pandang pendiri negara Pancasila serta fungsi kedudukan Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan identitas nasional. Nah, ini buktinya. Itu. Buktinya itu bisa saja misalkan asumsinya ini berarti gurunya mengasumsikan bahwa siswanya sudah bisa membaca. Maka peserta didik mampu membaca wacana hasil proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dengan membaca wacana, maka si anak tadi akan mengenal ini. Nah, atau mengenali proses dan hasil perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dia mengenalnya dari membaca wacana. Lalu apakah mungkin nanti anak tunagrahita di kelas 10 belum bisa membaca? Mungkin saja terjadi. Lalu kalau tidak bisa membaca berarti harus bisa membaca dulu dong kalau begitu. Nah, iya, karena diminta buktinya adalah membaca. Tetapi perlu diingat bahwa tujuan di sini tujuan utamanya bukan membaca, tetapi mengenal. Nah, maka seseorang itu bisa mengenal dari membaca atau menyimak. Nah, ini. Menyimak dari bacaan orang lain. Menyimak itu dibacakan orang lain itu asumsinya, atau mungkin gurunya bisa lebih menggunakan kata yang lebih tepat. Jadi, ketika peserta didik dia mampu membaca atau menyimak wacana tentang ini, dia dianggap lulus untuk materi ini gitu. Ketika dia bisa membaca atau menyimak. Jadi kalau dia tidak bisa membaca ya menyimak saja gitu. Karena untuk membacanya itu ada kompetensi tersendiri nanti mungkin di pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga untuk langkah amannya sih kalau saya lebih prefer ke menyimak gitu. Karena evidence itu harus merujuk ke bukti paling minimum yang bisa dicapai oleh siswa. Gitu. Tetapi bagaimana kalau ada siswa yang bisa membaca, yaitu jadi nilai plus untuk siswa tersebut. Gitu. Atau siswa yang lebih unggul ya. Siswa yang lebih cepat belajar dibanding yang lain. Nah, tetapi untuk evidence, bukti untuk pencapaian ini itu dari menyimak, mengenalnya itu dari menyimak. Gitu. Nah, kalau di sini peserta didik dapat menyebutkan nama arti Pancasila. Pancasila tadi dikatakan serta panca berarti 5. Nah, ini tidak perlu dijelaskan seperti ini sebetulnya. Jadi ini untuk evidence nanti di ini ya. Evidence. Nah, ini untuk bukti. Jadi kalau saya misalkan buat file baru, saya coba buat file baru saja supaya enak. Lalu masukkan tabelnya mungkin kurang lebih segini. Saya coba dari nomor dulu, kemudian elemen, kemudian CP-nya apa, kemudian TP-nya apa, dan terakhir itu untuk ATP-nya. Nah, kita buat dari yang sesederhana mungkin. Gitu. Jadi jangan sampai muncul kesan bahwa kurikulum Merdeka lebih rumit dibanding kurikulum yang sebelumnya. Padahal tujuan dari kurikulum Merdeka sendiri adalah untuk memberikan kebebasan kepada guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran namun masih sesuai koridor gitu. Nah, ini TP-nya hanya segini. Ini saya kasih nomor 1 saja ya. Nomor 1 itu artinya ya elemen nomor 1 gitu, nomor urut 1.
Maka di sini saya berikan TP-nya sebagai elemen. TP di nomor elemen 1 bagian 1 gitu. Dan untuk yang keduanya ini elemen 1 TP kedua begitu. Jadi kelihatan. Kalau TP-nya bagaimana? TP-nya kita susun kemudian. Kita bikin TP-nya dulu. Nah, setelah elemen Pancasila, di sini ada lagi. Jadi yang ini evidence ya, nanti kita bahas belakangan untuk evidence karena kita konsen ke ATP dulu. Berikutnya adalah elemen undang-undang dan CP-nya. Saya pindahkan dulu. Nah, di sini. Nah, kalau di yang sebelumnya ini sama mampu mengenal juga. Mampu mengenal. Kemudian mendemonstrasikan. Berarti ada dua kompetensi yang beda apa ya? Beda pelaksanaan atau beda materi seperti. Nah, kalau di sini ini mampu menjawab. Ini nanti untuk evidence kalau panjang seperti ini tidak usah disebutkan di TP, ini nanti di MA munculnya di modul ajar. Sehingga kalau kita analisis dari sini muncul, kita tandai dulu ini. Mengenal yang pertama. Merupakan mengenal hak dan kewajiban, kemudian mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat. Ini hanya dua kata kunci di sini. Maka kalau saya pisahkan ya, karena hanya ada dua ya berarti dua TP ini mungkin muncul di sini. Ini dua materi. Yang pertama hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam undang-undang. Hak dan kewajiban, kemudian kebebasan berpendapat. Jadi ada dua TP. Nah, ini. Nanti evidensi kita susun kemudian gitu. 1.1 2.1 ini 2.2 itu. Ini elemen nomor 2. Nanti evidensi disusun kemudian. Nah, kalau misalkan mau disusun dengan evidence-nya, ini boleh saja. Sebelah kiri kita masukkan. Ini evidence-nya. Evidence. Evidence itu bukti atau indikator ketercapaian. Atau mudahnya jangan evidence saja, indikator saja. Indikatornya. Siswa dikatakan bisa mencapai tujuan pembelajaran ini kalau dia melakukan apa intinya gitu. Nah, di sini saya akan menyebutkan seperti contoh disebutkan ini. Saya sebutkan saja di sini. Nah, ini. Pertama, untuk yang 1.1-nya di sini ya. Nah, begini. Ini peserta didik mampu menyimak bacaan mengenai ini. Kemudian yang keduanya, peserta didik dapat menyebutkan nama arti Pancasila. Gitu. Nah, kalau saya lebih ambil yang minimumnya, maka saya akan mengambil misalkan peserta didik mengetahui jumlah sila dalam Pancasila gitu. Jadi kalau dia bisa menyebutkan jumlah sila atau bukan menyebutkan jumlah sila dalam Pancasila. Kemudian yang berikutnya peserta didik. Nah, ini untuk menyebutkan Pancasilanya adalah tentang ini ya Mas, yang ini. Kita lihat sekarang fungsi kedudukannya sebagai dasar negara, ideologi negara, identitas nasional. Maka minimal kalau menurut saya peserta didiknya mengenali gambar Pancasila sebagai lambang negara. Nah, ini. Jadi ketika peserta didik mampu menyimak, kemudian mampu menyebutkan sila Pancasila itu ada berapa, kemudian
Peserta didik juga mampu mengenali gambar Pancasila sebagai lambang negara, maka itu dinyatakan lulus di TP pertama. Atau kalau mau ditambahkan lagi boleh sebetulnya. Peserta didik mampu menyebutkan isi sila pada Pancasila. Nah, gitu. Jadi Pancasila itu kan ada 5 misalkan. Lalu si peserta didiknya misalkan minimal dia mampu menyebutkan salah satu sila misalkan. Untuk anak tunagrahita mampu menyebutkan salah satu sila, itu dianggap lulus untuk tujuan ini. Itu boleh saja. Itu terserah ke gurunya sebetulnya. Karena yang tahu kapasitas siswanya untuk anak-anak tersebut adalah guru yang mengajarnya. Jadi ini minimumnya. Jadi kalau untuk indikatornya kita tidak perlu menempelkan indikator yang tinggi-tinggi. Jadi indikator yang minimum tercapai yang bisa dijangkau oleh siswa yang paling sulit untuk belajar sekalipun. Sehingga dia bisa lulus nanti. Nah, ini baru untuk yang indikator pertamanya. Lalu indikator ini nanti munculnya di mana? Nanti di bentuk ATP tidak muncul, tapi indikator ini nanti munculnya untuk di MA. Jadi untuk di ATP tidak dimunculkan. Hanya ini untuk membantu saja ketika nanti akan ditransferkan menjadi MA. Kemudian mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal. Nah, ini bagaimana nih caranya? Nah, ini berarti minimal si anak tersebut, nah ini 2.1.2.1 peserta didik mampu mengenali produk dalam negeri dari kemasan atau merek dagang. Nah, ini. Jadi, ketika si peserta didik mampu mengenali produk dalam negeri dari kemasan atau merek dagangnya, maka dia sudah lulus sebetulnya. Jadi dia mampu ketika diberikan kemasan produk A dan produk B, dia membedakan mana produk lokal gitu. Kemudian mempromosikan. Nah, ini. Mempromosikan budaya lokal dan nasional. Berarti ini mempromosikan harus menyampaikan atau menggunakan begitu. Jadi ketika mempromosikan budaya lokal dan nasional tidak perlu harus sampai seperti orang yang sedang mengiklankan gitu. Dengan dia menggunakan produk lokal pun, budaya lokal pun, dia sudah bantu mempromosikan. Jadi bisa saja diambil paling minimumnya peserta didik menggunakan produk lokal ya, untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini. Jadi ketika mengenali maka dia menggunakan juga gitu. Nah, sekarang mempromosikan. Nah, mempromosikan budaya lokal dan nasionalnya seperti apa gitu. Nah, ini peserta didik menggunakan budaya lokal, menggunakan produk lokal untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini ketika mempromosikan budaya lokal adalah peserta didik menggunakan pakaian adat lokal untuk mengenalkan budaya adat lokal. Cukup saja seperti itu bisa. Jadi kalau untuk bisa lulus yang kedua ini, misalkan ini contohnya 3 ini bisa tercapai kalau peserta didik, kalau laki-laki misalkan yang kebetulan orang Sunda menggunakan pangsi dan makan
eh, apa produk olahan hasil umbi, misalkan makan comro begitu. Jadi ketika ada si anak makan comro sambil menggunakan pakaian adat, nah maka itu dia sudah eh, mencapai kompetensi ini gitu. Atau kalau ditambahkan lagi, peserta didik memposting foto diri menggunakan pakaian adat dan sedang memakan produk lokal pada akun media sosial masing-masing. Nah, ini bisa hilang nih kalau begini. Nah, ini bisa hilang berarti. Gitu. Jadi, cara mempromosikannya adalah dengan memposting begitu. Jadi, peserta didik mengenali produk dalam negeri dari kemasan atau merek dagang, misalkan. Ketika dia mengenal itu bisa membedakan gitu ya. Kemudian peserta didik memposting foto diri menggunakan pakaian adat dan sedang memakan produk lokal pada akun media sosial masing-masing. Nah, maka ketika peserta didik melakukan ini, maka dia sudah melakukan yang ini gitu. Mempromosikannya melalui media sosial. Dan nanti ini untuk di evidensinya, di MA-nya. Ini untuk TP yang pertama. Kemudian untuk TP yang berikutnya, mampu mengenal hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau mengenal, ini bisa saja digunakan cara yang sama seperti ini. Nah, yaitu berarti ini nomornya 2.1.1 gitu. Peserta didik mampu menyimak wacana mengenai ini masukkan saja. Nah, berarti nanti si wacananya itu didik mampu menyimak wacana mengenai hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam undang-undang. Jadi menyimak itu gurunya bisa saja membacakan dan siswanya menyimak. Meskipun yang mungkin fokusnya bisa bertahan entah berapa lama gitu. Ini tergantung strategi guru masing-masing. Tapi paling tidak setelah dia menyimak atau membaca, itu bisa saja si anaknya itu mengenal hak dan kewajibannya gitu. Menyimak. Atau misalkan kalau tidak menyimak, menyebutkan salah satu saja. Atau ini juga bisa diganti sebetulnya. Ini bisa jadi ini. Peserta didik menyebutkan salah satu hak dan kewajiban warga negara. Jadi kalau dia bisa menyebutkan satu saja, berarti dia sudah lulus yang ini. Kemudian yang berikutnya mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan bahasa dan lain-lain. Nah, kita masukkan saja di sini evidence keduanya. Jadi dia mendemonstrasikan berbeda pendapat dalam keterbukaan informasi itu seperti apa? Misalkan peserta didik menghargai pendapat peserta lain dalam diskusi kelas gitu. Atau menghargai karya atau capaian siswa lain. Nah, ini. Jadi peserta didik menghargai pendapat peserta lain dalam diskusi kelas atau menghargai karya atau capaian siswa lain. Jadi ketika menghargai itu dia tidak menjelekkan atau menerima dan lainnya lah itu. Nah, dengan seperti itu dia sudah mendemonstrasikan praktik ini gitu. Sudah saja cukup, dua ini juga cukup gitu. Sekarang kita lanjut ke elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga itu tentang
Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita lihat Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi di sini isinya. Nah, kita masukkan berarti ini elemen yang ketiga. Nah, di Bhinneka Tunggal Ika ini kita harus lihat lagi. Nah, di sini ada melaksanakan. Nah, melaksanakan kegiatan bersama sehari untuk membangun masyarakat sekitar Indonesia bernilai Pancasila. Ini hanya satu kebetulan, berarti hanya melaksanakan kegiatan gotong royong. Ini hanya satu, bisa satu TP, nggak apa-apa, satu TP saja. Nah, gini. Satu TP melaksanakan kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktik kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, buktinya apa? Buktinya, misalkan kita mulai dulu dari lingkungan kelas dulu. Misalkan buktinya turut serta dalam kegiatan kerja bakti atau membersihkan gini saja, turut serta dalam kegiatan piket kebersihan kelas gitu. Jadi contohnya itu salah satunya, turut serta dalam kan piket kebersihan kelas atau kegiatan bersih di sekolah atau misalkan kegiatan masyarakat. Nah, ini. Jadi ketika dia bisa menunjukkan contohnya perilakunya di sekolah, di kelas, di masyarakat, ya berarti dia sudah lulus TP ini gitu. Gotong royong itu kan yang paling mudah melaksanakan kebersihan kelas gitu. Itu yang paling mudah. Nah, sekarang kita masuk ke elemen yang keempat. Terakhir ini. Nah, ini NKRI. Ini NKRI. Nah, ini. Mampu memberikan contoh memiliki kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, masyarakat, dan warga negara. Nah, ini. Berarti di sini memberi contoh. Nah, ini beri contoh. Konsep pertama, beri contoh kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, masyarakat, dan warga sekolah, masyarakat, dan negara. Serta memahami ini peran kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi ini ada dua. Nah, ini mampu memberi contoh. Oh, ini dua nih, memiliki kesadaran. Memberi contoh dari kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, ini bisa diambil saja. Ini TP1. Ini kita beri nomor 3.1 yang lupa tadi. Ini berarti 4.1. Kemudian ini 4.2 gitu ya. Nah, sehingga nanti di evidence-nya memberi contoh dan memiliki kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, ini bisa dikaitkan gitu, dengan ini. Bisa dikaitkan dengan ini. Contohnya adalah memberi contoh, misalkan dengan yang pertama. Buktinya sebetulnya bisa sama dengan ini. Gitu. Memberi contoh itu berpartisi aktif dalam kegiatan bersih lingkungan
sekolah gitu ya. Kemudian membuang sampah kepada tempatnya. Kemudian membereskan kembali meja atau kursi selepas pembelajaran. Ini untuk memberi contoh ini. Jadi ketika si anak berpartisipasi aktif dengan kegiatan lingkungan sekolah, atau misalkan ini tidak dimasukkan, nggak apa-apa. Misalkan ini membereskan kembali meja kursi selepas pembelajaran. Ini kan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga sekolah gitu. Kemudian membuang sampah kepada tempatnya. Nah, ini juga sebagai salah satu contoh untuk kehidupan sekolah dan di masyarakat gitu. Kemudian memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara. Nah, kita buat lagi nih, ketika dia sudah memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara, itu seperti apa gitu. Misalkan memposting ya. Jadi dia harus mengikuti peraturan yang berlaku di masyarakat seperti itu. Contohnya, ya ini diantaranya bisa ini sebetulnya, membuang sampah pada tempatnya di lingkungan masyarakatnya sekitar rumahnya gitu. Kemudian melaksanakan membantu orang tua, misalkan ya, membantu orang tua dalam melaksanakan bersih rumah. Jadi membantu orang tua dalam melaksanakan bersih rumah. Jadi dengan melaksanakan bersih rumah, dia juga berarti sudah memahami kedudukannya sebagai warga negara itu seperti apa gitu. Kemudian menghormati orang tua. Nah, jadi ketika dia menghormati orang tua, membantu orang tuanya di rumah, artinya dia sudah memahami peran kedudukannya sebagai seorang anak atau sebagai seorang warga negara dan mengikuti peraturan juga. Nah, ini evidence-nya sudah selesai. Jadi untuk TP-nya sebetulnya bisa seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat ATP-nya. Kita buat ATP-nya. Ini indikatornya ini seperti ini. Kita buat ATP-nya. Sekarang ATP-nya kita susun. Jadi ATP itu atau alur tujuan pelajaran itu adalah kumpulan dari TP-TP ini. Kita alurkan. Ini anak belajarnya dari mana dulu begitu. Kalau saya lihat, pertama dia memang harus mengenal dulu cara pandang dulu. Setelah cara pandang, mengenal cara pandang rumusan ini dari standar nasional ya. Harus dari sini dulu kalau menurut saya. Dari sini dulu kita kopikan. Ini tahapan 1. Nah, mengenal. Setelah dia mengenal fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, apakah dia mengenali produk, ataukah mengenal hak dan kewajiban, atau melaksanakan? Nah, kalau menurut saya, setelah dia mengenal Pancasila, dia harus mengenal juga hak dan kewajiban sebagai warga negara. Maka diambil dari sini. Nah, berikutnya. Nah, gitu. Jadi ke tahap 21 ya, lintas elemen. Ya, nggak apa-apa, memang lintas elemen juga boleh. Nah, setelah dia memahami hak dan kewajiban, apa nih setelah memahami hak dan kewajiban? Apakah melaksanakan kegiatan bersama dulu, kemudian atau mengenali dan menggunakan produk dalam negeri? Nah, itu yang mana nih kira-kira urutannya? Kalau menurut saya berarti setelah dia mengenal hak dan kewajiban, maka dia itu harus mengenal hak dan kewajiban warga negara.
Ini berarti ada hubungannya dengan warga negara. Berarti melaksanakan kegiatan bersama juga bisa. Jadi setelah dia mengenal hak dan kewajiban, itu langsung melaksanakan kegiatan bersama di sini. Nah, di sini melaksanakan kegiatan bersama. Setelah melaksanakan kegiatan bersama, dari kegiatan bersama, maka dia pasti langsung mendemonstrasikan. Karena dalam berpendapat bisa saja dia ada beda pendapat gitu dalam melaksanakan kegiatan bersama itu. Jadi kemungkinan ada beda pendapat dalam melaksanakan kegiatan bersama. Nah, setelah mendemonstrasikan beda pendapat, ini kita susun menjadi ke sini. Setelah beda pendapat, kita susun misalkan setelah cara pandang mengenalkan kewajiban warga negara. Nah, ini memahami kedudukannya. Nah, di situ. Jadi setelah mengenalkan kewajiban negara, jadi ini yang sudah kita tandai dulu. Kita tandai dulu yang sudah kita kopikan. Kita tandai mengenal hak dan kewajiban warga negara sudah, mendemonstrasikan beda pendapat juga sudah, kemudian melaksanakan kegiatan gotong royong sudah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Satu lagi yang mana ya? Lupa tadi. Mendemonstrasikan praktek berbeda pendapat. Mendemonstrasikan praktek beda pendapat sudah. Memahami peran warga negara. Oh, ini. Yang ini. Nah, berikutnya memberikan contoh hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Memberikan contoh mengenai dan menggunakan produk dulu nih. Produk kita kopikan dulu semuanya di sini. Kita berarti ada berapa TP nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 TP ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 7. Nah, kita coba susun di sini. Kita coba susun di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 TP. Jadi pertama itu yang harus dilakukan adalah mengenal cara pandang Pancasila dan lain-lain, kemudian mengetahui hak dan kewajibannya. Setelah mengetahui hak dan kewajibannya, memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara. Kemudian setelah ini teorinya berarti ya segini, setelah teorinya sekarang dipraktekkan. Nah, prakteknya itu apa? Prakteknya itu dimulai dari mana dulu? Pertama, demonstrasikan dulu beda pendapat kalau menurut saya. Setelah demonstrasikan pendapat, kemudian kegiatan bersama di sini. Kemudian memberikan contoh kesadaran hak dan kewajiban negara. Dan yang terakhir mengenali dan menggunakan produk sekaligus mempromosikan. Jadi tingkatan berpikirnya memang ATP itu disusun dari mudah ke sulit, sederhana ke rumit gitu. Ini kan mengenal dulu cara pandang pendidikan negara dan lain-lain. Ini kan mudah ya karena kemudian ini meningkat sedikit dan meningkat ini harus memahami. Karena mengenal memahami itu meningkat. Kemudian tahap 2-nya pertama mendemonstrasikan dulu. Setelah mendemonstrasikan, melaksanakan. Setelah melaksanakan, memberi contoh. Berarti ini sebetulnya bisa di awal. Karena mengenali dan menggunakan itu jauh lebih mudah dibanding mendemonstrasikan, melaksanakan, dan memberi contoh. Jadi di sini
tingkat tertingginya adalah memberikan contoh. Berarti di sini dibuatnya dalam 2 tahap. Tuh, ini tahap 1, ini tahap 2 gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau ini kita buatkan alur, ya alurnya dari sini. Nah, dari sini kita berikan panah. Nah ini. Dari sini belajarnya ke situ. Dari situ belajar ke ini. Nah, dari sini belajarnya ke sini. Kemudian dari situ belajarnya ke sini. Dan dari 2 itu lanjut belajarnya ke sini, dan terakhir adalah yang ini gitu. Nah, jadi ini yang disebut alur gitu. Ini ada panahnya alurnya. Jadi pelajarannya yang mengenal cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila bagaimana. Kemudian mengenal hak dan kewajiban seperti apa. Memahami peran kedudukan warga negara seperti apa. Ini boleh seperti ini alurnya, atau mau dibuat lebih sederhana itu boleh seperti ini. Nah, ini dibuat jadi tahap 1. Ini dibuat jadi tahap 2. Kemudian kita beri kotak sini ya. Tahap 1, tahap 2. Ininya. Nah, seperti ini. Kita berikan warnanya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita berikan alur seperti ini. Nah, ini. Kurang lebih begini. Ini yang boldnya kita hilangkan. Kita normalkan semuanya warnanya. Hitamkan. Nah, seperti ini. Jadi, untuk ATP ini urutannya tidak harus sama seperti ini gitu. Nah, ini kalau misalkan evidence-nya kurang cocok, ya tinggal disesuaikan saja nanti ya. Ini kan hanya alur berpikirnya saja. Nah, lalu mana yang disebut ATP? Yang disebut ATP itu ya ini. Ini ATP ini gitu. Nah, lalu tahap ini kurang lebih dilaksanakan berapa jam? Berapa jam si tahap ini dilaksanakannya gitu. Maka ini harus diperkirakan untuk melaksanakan 3 ini. Misalkan diperlukan waktu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu kurang lebih dalam waktu kita lihat di Kepmen 56 ya, untuk PKN itu berapa jam. Untuk di PKN saya coba buka lagi Kepmen 56. Kepmen 56 itu tentang struktur ya, tentang struktur pembelajarannya. Kita coba lihat di Kepmen 56. Kepmen 56 ini dia. Kita lihat di Kepmen 56 di struktur untuk PLB di SMA berarti ya masuknya. Kita lihat di SMALB strukturnya berapa jam. Di sana dilaksanakannya. Kita cari ini SMA kelas 10. Nah, ini. PKN itu sebanyak 72 jam, berarti 72 jam. Berarti dengan asumsi 36 minggu, ini 1 tahun 36 minggu. Berarti 72 dibagi 36 itu sekitar 2 jam per minggu. Nah, maka kita buat kelipatannya di sini untuk TP ini kelipatan 2 gitu. Maka ketika 72 jam seminggu, ini kan untuk fase E itu 1 tahun ya. 1 tahun itu 76 minggu. Berarti 72, misalkan ini kita bagi saja, ini yang 4 TP ini lebih banyak.
Misalkan untuk tahap 2 itu dari 72 dilaksanakan sebanyak 40 jam pelajaran, dan yang sisanya ini 32 jam pelajaran. Atau mau dikurangi, misalkan ini hanya cukup 22 saja, sebanyak 11 pertemuan. Ini sisanya lebih banyak 50 jam gitu, atau 25 pertemuan. 22 JP. Nah, ini dilaksanakan di semester mana? Semester 1 gitu. Nah, kalau 22 JP berarti satu semester itu kan kurang lebih 18 pertemuan ya. Jadi 36. Berarti ini satu semester tidak habis materi ini gitu. Jadi nggak nyampe satu semester. Berarti yang ini dilaksanakannya semester 1 dan 2 gitu. Jadi dilaksanakan semester 1 dan 2. Lalu mana yang dilaksanakan semester 1 dan 2-nya di sini? Nah, ini fleksibel dibuatkannya. Nah, fleksibelnya bagaimana? Ini selama semester 1 dilaksanakan sebanyak 22 jam. Misalkan mau ini 10, mau ini 5, mau ini 6. Itu boleh. Nanti fleksibel tergantung di lapangannya. Makanya dibuat jamnya itu tidak per TP, tetapi per blok seperti ini. Blok tahap 1 22 jam. Intinya 3 materi ini 22 jam saja. Mana yang banyak, mana yang sedikit, itu diatur nanti pada saat di lapangan. Kemudian tahap 2 50 JP. Artinya 4 TP ini intinya harus 50 JP gitu. Tinggal diatur mana yang banyak, mana yang sedikit. Itu silakan saja diatur yang mana. Misalkan TP ini bisa dilaksanakan dalam satu kegiatan. Misalkan kegiatannya bisa saja ini kan melaksanakan gotong royong, memiliki hak dan kewajiban, menggunakan produk dalam negeri. Kegiatannya misalkan melakukan bersih-bersih kelas, bersih-bersih rumah, dan menggunakan pakaian adat juga. Serta setelah menggunakan pakaian adat dilanjutkan dengan makan siang bersama gitu. Atau mudahnya misalkan siswa itu diadakan sebuah event. Eventnya adalah melakukan pekan lomba kebersihan kelas, misalkan. Pekan lomba kebersihan kelas. Nah, selama melakukan kebersihan kelas itu siswa harus melaksanakan kebersihan kelas, merawat kelas, menghias kelas. Kenapa harus menggunakan produknya pada sebelah mana? Pada saat menggunakan produk, untuk menghias kelasnya dia harus menggunakan produk lokal. Kemudian kemerdekaan berpendapat, dia akan berdiskusi atau berencanakan dengan teman-temannya terkait bagaimana cara mendekor kelas, mendekor taman gitu. Melaksanakan kegiatan bersama bagaimana? Ya intinya dia harus melaksanakan kegiatan bersama di kelas itu, beres-beres kelasnya itu gotong royong bersama, memberes-beres kelas, menghias kelas gitu. Kemudian memberi contoh hak dan kewajibannya bagaimana? Ya harus dibentuk nanti, ada ketuanya, misalkan ada ketua kelasnya, ada anggotanya. Lalu si anggota harus bagaimana ke ketua kelas harus bagaimana ke anggotanya dalam mendekor kelas, membersihkan kelas. Lalu ada pimpinan regu dan lain-lainnya misalkan. Jadi dalam satu kegiatan itu ini semua tercapai gitu. Dan tidak perlu diajarkan. Misalkan gotong royong adalah, hak dan kewajiban adalah, tidak perlu seperti itu. Cukup mereka melakukan saja gitu. Bahwa kalau ke yang lebih tua harus begini, bahwa kalau ke ketua kelas harus begini, ke ketua kelompok harus begini. Kamu sebagai ketua harus melakukan apa, kamu sebagai anggota harus bagaimana gitu. Kemudian setelah beres-beres kelas nanti ada makan bersama misalkan. Dan makan bersamanya itu harus dipoto, diposting. Kemudian dekorasinya juga dipoto, diposting. Nah, itulah yang nanti menjadinya mempromosikan budaya lokal dan nasional gitu. Jadi seluruh kegiatan ini kegiatan belajar ini tercapai oleh satu kegiatan gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih sudah menyimak. Di sini saya bukan mengajari atau expert di bidang ini, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang dipahami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalaupun ada kesalahan dalam menerjemahkan TP atau indikatornya secara substansi, saya mohon maaf karena memang bukan ahli di bidang mapel ini. Tetapi secara pola pikir kurang lebih seperti itu. Dan silakan Bapak Ibu berkreativitas berdasarkan ahli substansi di bidangnya masing-masing, bidang kePKN dan kepakarannya, untuk menyesuaikan kembali substansi dari TP dan indikatornya. Sehingga nanti dalam penulisan dokumennya bagaimana? Ya, indikatornya jadi hilang sebetulnya. Indikatornya tidak usah ada, lalu ATP-nya boleh misalkan lihat di
lihat gambar 1 gitu. Maka ATP-nya ini kita mulai saja di seperti ini. Nah, ini lihat nomor 1. Maka saya kebawakan saja biar apa? Biar luasa gitu ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Nah, ini seperti ini. Gambar 1 alur tujuan pembelajaran PKN fase E sudah ini untuk untuk pendidikan khusus tunagrahita. Nah, sudah cukup ini. Seperti ini sudah. Tuh, jadi cukup seperti ini saja sebetulnya untuk KTP PKN itu. Tidak perlu dibuat rumit dan tidak perlu dibuat jelimet gitu. Kemudian bagaimana dengan dulu adanya program semester, program tahunan? Ya, ini kan program sudah ada program semesternya. Lalu bagaimana dengan program tahunannya? Ya, program tahunannya tinggal lihat saja semester 1 dan semester 2-nya gitu. Nah, ini sudah selesai. Jadi dalam satu ATP ini ada program semesternya, ada program tahunannya. Tetapi tidak perlu dijelaskan seperti program tahunan atau semester yang kurikulum yang lalu. Karena kalau yang lalu nanti takutnya dikhawatirkan jadi kejar-kejaran materi. Kalau ini dibuatnya lebih fleksibel dan merdeka. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.